Salam, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus. Mari jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ayat panggilan ibadah kita pada hari ini terambil dari Mazmur 150 ayat 4 sampai 6. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari umat pilihan Tuhan, kita puji dan agungkan Dia Allah yang kudus dengan menaikkan satu pujian, segala puji dan syukur. Katakan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus.
Allah yang hidup, atas kebesaran dan kemurahan Tuhan, kami boleh ada saat ini. Kami boleh berdiri di hadapan-Mu. Kami sungguh merasakan berkat-berkat Tuhan yang terus kami nikmati dalam hari-hari kami. 1 minggu penuh boleh kami lewati segala kesibukan kami. Dan tiba saatnya di hari ini, Tuhan menggerakkan kami, Tuhan memanggil kami untuk datang bersekutu, memuji, memuliakan, dan menyembah nama Tuhan yang kudus. Kami ucap syukur untuk 1 minggu ini, pekerjaan kami yang boleh Tuhan berkati, setiap usaha kami yang Tuhan berkati, bahkan kesehatan yang terus Tuhan berikan kepada kami di tengah-tengah pandemi saat ini, ya Allah. Kami ucap syukur dan sungguh mengagungkan Allah yang hidup, yang penuh kuasa. Dan di pagi hari ini kami datang kepadamu, ya Allah. Tiba saatnya bagi kami bersekutu dengan-Mu, menaikkan puji-pujian kami, hormat kami, penyembahan kami, melalui puji-pujian yang kami naikkan kepada Tuhan. Kami berdoa karena Tuhan yang akan memberkati ibadah kami, menyertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya nanti, sehingga setiap kami yang hadir di tempat ini beroleh berkat daripada Tuhan melalui ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat bersilakan untuk duduk kembali. Betapa indah nama Tuhan dan betapa besar kuasa-Nya. Dialah Allah yang ajaib. Dialah Tuhan yang perkasa, Allah yang maha kuasa. Mari kembali puji Tuhan, agungkan namanya dengan bernyanyi. Namanya ajaib. Yesus Tuhan, Raja Maha Kuasa, Tuhan Maha Adam, namanya ajaib. Yesus Tuhan, Gembala yang baik, batu karang kokoh, Allah Maha Kuasa. Sujud padanya dan menyembah Dia, namanya ajaib. Yesus Tuhan, namanya ajaib, namanya ajaib, namanya ajaib. Yesus Tuhan, Raja Maha Kuasa, Tuhan Maha Adam, namanya ajaib. Yesus Tuhan, Gembala yang baik, batu karang kokoh, Allah Maha Kuasa. Sujud padanya dan menyembah Dia, namanya ajaib. Yesus Tuhan. Dialah Allah yang telah mati di salib. Dialah Kristus yang telah menanggung dosa setiap kita, umat pilihannya. Mari saat ini kita datang kepada Tuhan. Mari berserah kepada Allah, memohon ampun atas segala kesalahan-kesalahan kita, dengan menaikkan pujian, ku berserah pada Yesus. Ku berserah pada Yesus. Ku berserah pada Yesus dengan
Bapak Ibu Jemaat sekalian, mari sama-sama kita datang dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan dan kita mengaku segala kesalahan dan dosa yang sudah kita lakukan kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 25 ayat 18 mengatakan, "Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku." Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang baik dan setia. Engkau Allah kami yang selalu memberikan kami kehidupan dan kekuatan ya Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang begitu banyak di dalam kehidupan kami. Tetapi kami manusia yang berdosa ya Tuhan. Seringkali kami hanya terfokus di dalam permasalahan kami, sehingga kami lupa begitu banyak berkat yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami. Kalau kami membandingkan ya Tuhan, antara berkat Tuhan dan kesulitan hidup kami, seharusnya kami bisa melihat dan mengukur betapa kecilnya kesulitan penderitaan yang kami hadapi dibandingkan dengan anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Apalagi ya Tuhan, di dalam masa-masa yang sangat sulit seperti ini, mudah sekali hati kami berpaling daripada-Mu ya Tuhan. Karena mungkin begitu banyak kesulitan yang kami alami. Kesulitan di dalam ekonomi, kesulitan di dalam pekerjaan, kesulitan di dalam keuangan, kesulitan di dalam perusahaan kami, usaha kami, dan juga mungkin ada penyakit-penyakit lain yang kami derita ya Tuhan. Dan seringkali ya Tuhan, mungkin kami marah kepada Tuhan, dan kami kecewa kepada Tuhan, bahkan kami sampai putus asa. Padahal Engkau sudah begitu banyak memberikan kami berkat di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, ampuni kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya hidup kami penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Supaya hidup kami melihat bagaimana Tuhan menyertai kehidupan kami ini. Mata kami hanya terarah kepada apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Bahkan terlebih lagi Engkau sudah memberikan nyawa-Mu bagi kami. Itu adalah anugerah yang terbesar dan terindah yang sudah kami dapatkan. Tuhan, tolong kami, supaya kami tidak kehilangan pengharapan kami. Kami tahu ya Tuhan bahwa kesulitan ini memang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Dan dengan iman kami meyakini bahwa ini untuk membuat kami semakin bergantung kepada Tuhan. Membuat kami tidak lagi bersandar pada pengertian kami sendiri, kekuatan kami sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Kau tolong kami untuk kami boleh terus meminta anugerah Tuhan, dan kami boleh terus menerus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ayat jaminan pengampunan dosa dari Roma pasal 4 ayat 24-25, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Mari Bapak Ibu Jemaat sekalian, kita membacakan petunjuk hidup baru dari Markus pasal 16 ayat 15. 3 ya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Mari Bapak Ibu Jemaat sekalian, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Berbahagialah orang yang percaya kepada Kristus. Berbahagialah orang yang berpegang kepada firman yang hidup. Tiba saatnya untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari persiapkan hati dengan bernyanyi Ku Jalan ke Tempat Tinggi. Ku jalan ke tempat tinggi, makin tinggi setiap hari. Meski lemah ku berdoa agar Tuhan memimpinku. Tuhan tegakkan kakiku dalam imanku dekatmu. Lebih tinggi ku merindu ke tempat yang lebih tinggi. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Takut dan gentar, dunia ini bukan tempatku. Biar mereka yang mau tinggal, ku jalan ke tempat tinggi. Tuhan tegakkan kakiku dalam imanku dekatmu. Lebih tinggi ku merindu ke tempat yang lebih tinggi. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, jemaat di GKI Bengkulu yang saya kasihi. Hari ini kita bersama-sama akan ibadah dan saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema Diam dan Tenanglah. Bacaan firman Tuhan hari ini kita ambil dari Injil Markus pasalnya yang keempat, ayat yang ke-35 sampai dengan 41. Mari kita sama-sama membacanya. Demikian bunyi firman Tuhan. Markus 4 ayat 35 hingga 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kiranya boleh menjadi tuntunan, menjadi dasar hidup kami. Dan biarlah melalui ibadah pagi ini Engkau berbicara lewat firman-Mu kepada setiap kami. Lembutkan hati kami, tolong hamba-Mu yang menyampaikan, sucikan dan pakailah. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini. Mohon kuat kuasa dan pertolongan Roh Kudus dalam nama Yesus. Amin. Jemaat dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengajak kita untuk fokus ke ayat yang ke-38. Saya akan bacakan satu kali lagi demikian. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Saudara, ayat yang tadi kita baca barangkali mengingatkan saudara dengan kisah Nabi Yunus. Yunus juga pernah tertidur di kapal ketika kapal yang dia tumpangi sedang diombang-ambingkan oleh badai besar. Dan di ayat yang kita baca ini kita lihat
Yesus pun dikatakan juga sedang tidur ketika perahu yang dia dan murid-muridnya tumpangi itu juga diombang-ambingkan oleh ombak. Cerita yang punya kemiripan, tapi sesungguhnya punya perbedaan yang sangat tajam. Yunus diombang-ambingkan oleh gelombang karena dia sedang lari dari panggilan Tuhan. Tuhan suruh dia ke timur, dia pergi ke barat. Tuhan suruh dia ke darat, dia lari ke laut. Tuhan suruh dia ke Niniwe, dia melarikan diri ke Tarsis. Saudara sekalian, maka tidak heran dikatakan Yunus kemudian mengalami, yaitu gelombang besar. Kapal yang dia tumpangi itu dihantam oleh ombak yang besar sekali. Kalau itu kejadian dengan Yunus, barangkali kita bisa mengerti dan berkata, nah tuh kan akibatnya kalau melawan Tuhan, tidak taat kepada Tuhan, lari dari panggilan Tuhan, rasain sekarang. Barangkali kita bisa berkata seperti itu, saudara. Tapi saudara, firman Tuhan pada hari ini yang kita baca berbicara apa? Ayat yang ke-35 dikatakan, Yesus berkata kepada murid-muridnya begini, marilah kita bertolak ke seberang. Jadi saudara sekalian, para murid bisa sampai naik ke atas perahu dan bertolak ke seberang karena apa? Menaati perintah Tuhan. Dan pada waktu mereka mengikuti perintah Tuhan, apa yang terjadi? Mereka kena gelombang, saudara sekalian. Jadi saudara sekalian, ini sesuatu yang berbeda, bukan? Kalau Yunus tidak kena gelombang, wajar. Tapi saudara sekalian, kita melihat di sini, bagaimana dengan murid-murid? Apa salah mereka? Kenapa mereka mengalami semua itu? Tidak ada yang salah dengan murid-muridnya, saudara sekalian. Saudara, saya ingin mengajak kita merenungkan. Beberapa waktu yang lalu, saya juga diminta untuk menyampaikan firman Tuhan dalam sebuah rekaman. Saya mengambil tema tentang kisah Ayub, saudara. Ini menarik. Kita tahu tentang Ayub, dia adalah seorang yang dikatakan orang yang benar, yang saleh, orang yang jujur, yang takut akan Tuhan dan menjauhi segala kejahatan. Tapi apa yang kemudian terjadi dalam kehidupan Ayub, saudara sekalian? Seorang yang berlimpah harta kekayaan, seorang konglomerat pada waktu itu, tetapi kemudian seketika hartanya habis ludes, dia jatuh miskin. Seorang yang sehat kuat, tetapi kemudian apa yang terjadi padanya? Dari ujung kepala sampai ujung kaki dipenuhi dengan porok-porok, sesuatu yang sangat mengerikan, sesuatu yang mengenaskan, kan? Seorang yang banyak teman, banyak sahabat, tapi orang-orang pada menjauhi dia. Bahkan istrinya yang dekat dengan dia pun akhirnya tidak tahan dan menasihati untuk tinggalkan Tuhan. Untuk apa percaya kepada Tuhan? Saudara, dengan kata lain, Ayub ternyata juga mengalami gelombang dalam kehidupannya. Dari kisah Ayub tersebut, saudara, kita bisa melihat bahwa ada satu pelajaran yang penting. Gelombang dalam hidup ini bisa terjadi, baik itu berupa musibah, bencana, penderitaan, kesoliman, kehancuran, apapun itu, saudara sekalian. Tidak serta-merta hanya dialami oleh orang-orang yang tidak percaya Tuhan atau yang berdosa, tapi juga dapat terjadi pada anak-anak Tuhan, mungkin juga menimpa kehidupan saya dan saudara. Saudara sekali, karena itu kita perlu waspada. Jangan berpikir kalau saya sudah percaya Tuhan Yesus, kalau saya hidup setia mengikut Tuhan, maka beres, semua akan lancar, semua akan baik-baik saja dan tidak ada masalah. Oh, tunggu dulu, saudara. Ya, tentu kita berharap seperti itu. Kita percaya Tuhan sanggup memberkati kita. Tapi saudara sekalian, tidak ada jaminan bahwa ikut Tuhan pastilah akan serta-merta lancar, nyaman, dan sukses seperti mungkin pemahaman dari ajaran atau teologi tertentu, saudara sekalian. Saudara, itu bukanlah sesuatu yang Alkitab ajarkan kepada kita. Kalau kita melihat misalnya jelas di perjanjian lama dan perjanjian baru, orang-orang yang setia kepada Tuhan pun kadang mengalami gelombang.
ada ujian, ada masalah yang datang dalam kehidupan mereka. Di dalam kitab surat 1 Petrus pasal 2 ayat 20b sampai 21 bagian A dikatakan begini. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Sebab sekali lagi dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Dipanggil untuk apa, saudara? Bukan hanya untuk hidup senang dan nyaman, tapi juga menderita bersama dengan Kristus. Artinya juga ada pengorbanan, ada harga yang harus dibayar, saudara. Dan itu adalah kasih karunia pada Allah. Saudara kasih dalam Tuhan, intinya dalam hidup ini pasti ada gelombang. Entah saudara ikut Tuhan atau tidak, gelombang akan datang. Gelombang itu akan menghempas mungkin karir, pekerjaan Anda, atau barangkali kesehatan Anda, atau relasi Anda, sehingga Anda mungkin kehilangan orang-orang yang dekat dengan Anda, atau rumah tangga Anda, atau juga bisa dalam bentuk seperti yaitu wabah pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia pada hari ini. Saudara sekalian, ada satu lagu nyanyian di buku KPPK. Kata-katanya seperti ini, saudara. Ya, ku ikut Yesus tempuh jalan yang datar, bunga lebat atau sumber air yang sejuk. Hatiku tenang bila Yesus memimpinku menuju ke surga, pasti ku ikut. Ayat pertama ini indah, bagus. Semua kita harapkan bisa ikut Yesus di jalan yang datar, di mana bunga itu ya bermekaran. Kita bisa mengikut dengan hati yang tenang. Ayat pertama KPPK 231. Tapi ayat yang keduanya, saudara sekalian, dikatakan begini. Ku ikut Yesus tempuh jalan bahaya, badai topan awan gelap merintangiku. Hatiku tenang bila Yesus memimpinku, ku tak gentar karena Ia di sisiku. Ada kata ikut Yesus tempuh jalan bahaya, badai topan awan gelap merintangi sekalipun. Saudara, karena itu pertanyaannya bukanlah apakah akan ada atau tidak gelombang dalam hidup. Pasti akan ada. Persoalan juga bukan kapan itu akan datang terjadi dalam hidup kita, tetapi yang lebih penting itu adalah apakah ada Yesus bersama saudara dan saya ketika gelombang itu terjadi dalam hidup kita. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, dalam cerita kita baca di Markus tadi jelas Yesus bersama dengan murid-muridnya. Itu artinya sesungguhnya tidak akan ada gelombang yang terlalu besar yang tidak dapat dihadapi oleh murid-murid bila bersama Yesus. Gelombang boleh ada, tetapi kalau Yesus ada bersama kita, pasti ada penyertaan, pemeliharaan Tuhan. Sehingga pada bagian ini kita membaca, ketika gelombang terjadi, Yesus sendiri dikatakan sedang tidur di gurita di sebuah tilam. Wah, saudara, mungkin ini adalah sesuatu pemahaman yang sulit dimengerti oleh para murid. Wajar jika kemudian mereka heran, lalu bertanya dengan perasaan mencekam datang kepada Yesus. Mereka berusaha untuk bertanya mengapa Yesus masih tidur. Saudara sekalian, kita melihat di sini Yesus dikatakan tertidur di gurita. Mengapa sampai Yesus tertidur? Saya kira mungkin ada dua alasan. Pertama, barangkali secara manusiawi, Yesus Tuhan yang datang ke dalam dunia mengambil rupa manusia, mengambil juga sifat natur manusia yang bisa mengalami keterbatasan fisik, yang bisa lapar, yang bisa haus, yang juga bisa ngantuk dan butuh istirahat tidur. Di perikop bacaan sebelumnya kita membaca bagaimana Yesus begitu rupa sibuk, jadwalnya penuh, melayani orang-orang yang sakit, menyembuhkan mereka yang terkena berbagai macam penyakit, dan juga mengusir setan, dan mengkhotbah, mengajar, dan seterusnya. Tentu saudara, dengan kegiatan yang begitu padat, banyak orang yang ingin berjumpa Yesus, Yesus letih secara manusia, butuh istirahat. Tapi saya kira mungkin alasan yang kedua yang lebih barangkali jelas bisa dimengerti adalah
Yesus mau menunjukkan dan memberi kesempatan kepada murid untuk belajar sesuatu yang sangat penting. Apa artinya tetap percaya, trust in God, saudara sekalian. Saudara, sebenarnya ada satu hal yang menarik kalau kita belajar teologi di dalam perjanjian lama atau khususnya Mazmur tentang orang yang tidur, saudara. Saudara sekalian, ketika pemazmur misalnya menggambarkan seseorang yang mengalami ancaman bahaya, mereka yang sedang gelisah, mereka yang sedang sedih hati, mereka berseru berdoa kepada Tuhan. Dan saat ketika malam mereka mau tidur, mereka bisa penuhi air mata, bangka mereka dengan air, linangan air mata. Ada rasa kesedihan, tapi saudara dalam situasi kita berkata, Tuhan tolong. Dan ketika kemudian akhirnya Tuhan mendengarkan doa mereka dan memberikan jawaban pertolongan kepada mereka, jiwa mereka kemudian merasa tenang. Waktu mereka sudah mengalami ketenangan itu, saudara, mereka kemudian beristirahat lalu tertidur. Jadi saudara, waktu mereka tertidur ini sebenarnya menggambarkan bahwa di tengah bahaya tetap bisa tidur dengan pulas. Itu justru adalah ungkapan tanda iman yang kuat, yang berserah kepada pemeliharaan Allah. Karena itu saudara sekali, kita melihat baik alasan satu ataupun dua, apapun itu, jelas bahwa Yesus senantiasa berserah kepada pemeliharaan Bapa. Dia percaya dan tahu Bapa di surga menjaga, memelihara. Dan itu sebabnya dia pernah mengajar murid-muridnya di bagian yang lain, bahwa tidak sehelai rambut pun jatuh di luar sepengetahuan Bapa di surga. Kalau burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung di padang Ia hiasi, apalagi kamu orang yang kurang percaya. Demikian kata Yesus, saudara. Karena itu saudara sekalian, Yesus bisa tidur. Tapi murid-muridnya mereka ketakutan, saudara. Ya, mereka begitu ketakutan. Tentu kita melihat di sini, ya, ada alasan yang cukup logis kalau dikatakan murid takut, saudara. Kenapa? Karena selama mereka bekerja sebagai nelayan di waktu yang lalu sebelum ikut Yesus, ingat bahwa ada kurang lebih mungkin 7 dari 12 murid Yesus adalah berasal dari latar belakang sebagai nelayan. Tentu sebagai nelayan mereka pernah mengalami gelombang. Tentu pernah perahunya diombang-ambingkan ombak. Tentu mereka pernah mengalami situasi yang mirip seperti itu. Tapi saya kira saudara sekalian, pengalaman-pengalaman yang lalu tidak sedahsyat kali ini yang begitu besar gelombang itu sampai air masuk ke dalam perahu mereka, sehingga perahu mereka seperti mau tenggelam. Tapi saudara sekalian yang kasih dalam Tuhan Yesus, selain itu juga, ya, kita melihat ada sesuatu yang terjadi, yaitu sekonyong-konyong tiba-tiba, saudara sekalian. Ya, kalau kita misalnya bandingkan dengan catatan dalam Injil Lukas pasal 8, ada dikatakan kata sekonyong-konyong. Saudara, sesuatu yang datang dalam hidup tiba-tiba datang menyergap bagaikan petir menggeletar di siang bolong. Ini bisa membuat kaget, terkejut, dan mungkin itulah yang dialami oleh murid-muridnya. Saudara, Danau Galilea itu adalah danau yang pada umumnya tenang, cerah, cuaca bagus, danau yang indah. Kami sudah beberapa kali waktu ke Israel, kami juga naik perahu di atas Danau Galilea, walaupun cuma hanya sebentar, tidak lama. Tapi dalam catatan Alkitab, dan memang dalam penuturan kesaksian pada waktu itu, sewaktu-waktu kadang-kadang bisa terjadi ombak besar, angin besar tertiup, dan itu bisa membuat perahu yang pada waktu itu ada di tengah danau diombang-ambingkan. Dan itu terjadi tiba-tiba. Saudara kasih dalam Tuhan, murid-murid wajar ada perasaan takut. Tetapi ada satu hal yang tidak perlu adalah kalau mereka sampai sebegitu takutnya, lalu kehilangan lagi iman, kehilangan keyakinan itu. Dan itu yang terjadi. Sehingga pada ayat ke-8, 38, mereka membangunkan Yesus dan berkata begini, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Jadi mereka sudah bayangkan itu kebinasaan di depan mata. Teacher, don't you care that we are about to die?
Kita ini sudah akan mati, kita ini akan binasa, saudara. Saudara, takut boleh, tapi ketakutan yang menghilangkan iman itu yang tidak boleh. Bukankah mereka sendiri juga sudah menyaksikan berkali-kali bagaimana Yesus berkuasa atas sakit penyakit, menyembuhkan, ada miracle yang terjadi. Yesus berkata sepatah kata, orang yang kerasukan bisa pulih kembali. Rojan tinggalkan orang yang dirasuknya. Saudara sekalian, Yesus berkuasa. Dia adalah Tuhan yang hidup. Dia punya kuasa untuk mengubah sesuatu yang kelihatan tidak mungkin jadi mungkin. Tapi Yesus walaupun bersama dengan mereka, tetap saja membuat murid merasa tidak aman dan ketakutan begitu rupa. Seakan-akan semua perbuatan besar Yesus di waktu yang lalu terlupakan, saudara. Tapi meskipun demikian, saudara sekarang, Yesus kemudian bangun. Ayat 39 dikatakan, Yesus pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda, danau itu menjadi teduh sekali. Wow, sesuatu yang indah, bukan? Bukan hanya sakit penyakit, kuasa iblis, bahkan alam pun tunduk di bawah otoritas daripada Tuhan Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Yesus tetap punya kendali dalam hidup kita dan di alam semesta ini. Lalu Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Yesus bukannya melarang mereka untuk takut sebenarnya. Tapi kalau sampai begitu takut dikatakan, sedemikian takut, hilang iman kepercayaan, itu yang tidak boleh. Karena orang yang hilang iman kepercayaan akan mudah give up, menyerah, dan tidak bisa melihat lagi jalan yang ada di depan. Dan mereka akan menjadi orang-orang yang kalah. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin pagi hari ini setiap kita yang datang ibadah, atau yang mungkin mendengarkan live streaming atau rekaman ini, saudara, ingatlah, saudara mungkin punya masalah, punya pergumulan. Saudara hari ini mungkin merasa sepertinya ada ombak, gelombang yang menerpa hidup, atau mungkin itu adalah hidup rumah tanggamu, atau itu adalah relasimu, apapun itu, saudara. Jangan hilang harapanmu. Masih ada Tuhan Yesus. Bila Ia besertamu, Dia ada di dalam perahu hidupmu, berserulah kepadanya. Dia akan menenangkan badai itu pada waktunya, asal engkau tetap percaya. Sekalipun badai datang, biarlah dengan kekuatan pertolongan Tuhan, Ia akan memampukan saudara untuk berdiri teguh di atas badai. Ada satu lagu pujian yang saya pada waktu saat-saat lagi juga merasa ada gelombang, lagi sedih, lagi susah. Lagu ini menguatkan saya, saudara. Lagu ini judulnya Engkaulah Perisaiku. Waktu itu saya dengar lagu ini dinyanyikan oleh seorang artis yang bernama Asmiranda. Saudara mungkin tahu background latar belakang hidupnya. Tidak mudah sejak dia putuskan untuk ikut Yesus. Banyak tantangan, banyak kesulitan. Di dalam lagu ini kata-katanya bagus sekali. Saya akan coba, saudara sekalian, untuk menyanyikannya sejenak. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan,
karena Yesus selalu menopang hidupku. Saudara sekalian, saya tidak teruskan ya, tapi kata-kata lagu ini dikatakan dengan kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun aku bertahan. Dalam hidup ini saudara, kita memang tidak bisa memilih kapan badai itu akan datang. Tapi bila badai itu datang, kita bisa memilih kepada siapa kita mengarahkan pandangan kita, kepada siapa kita percaya pada saat badai melanda kita. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, Mazmur 28:7 berkata, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya, aku tertolong. Sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadamu. Semoga saudara sekalian tetap percaya, berseru kepada Tuhan. Dengarkan pagi ini, Tuhan yang akan berkata, diam, tenanglah. Dialah yang akan menenangkan badai gelombang itu pada waktunya. Sekalipun belum, masih bergelora, Tuhan kuatkan saudara, bertahan, berdiri dan sepadai. Tetap percaya. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu yang kami baca dalam kisah ketika Engkau meneduhkan angin ribut, kami boleh mengalami secara personal. Angin ribut yang melanda hidup kami membuat kami galau, sedih, dan kehilangan barangkali keseimbangan. Tapi biarlah kami boleh tetap yakin dan mengalami ada Yesus bersama kami, dan Engkau sanggup membuat kami bertahan selamat sampai keseberang. Terima kasih untuk kekuatan. Engkau tidak menjanjikan hari selalu cerah, Engkau tidak menjanjikan jalanan selalu datar, tapi Engkau menjanjikan kekuatan pertolongan di saat kami mengalami kesulitan dalam hidup ini. Berkati jemaat-Mu dimanapun berada dan kemanapun mereka akan pergi beraktivitas. Terima kasih. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih yang ingin memberikan persembahan, boleh menyimpannya terlebih dahulu di rumah Bapak Ibu Saudara, dan nanti ketika ibadah telah berjalan dengan normal, Bapak Ibu boleh membawanya ke gereja, dan juga boleh mentransferkannya kepada nomor rekening yang telah tertera di layar kaca Bapak Ibu Saudara. Pujian persembahan kali ini akan dibawakan oleh Komisi Pemuda. Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Tak sanggup
membalas kasih-Mu. Hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah Allahmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Terimalah Bapa persembahan hati. Mari berdoa. Kepada Allah yang hidup, kami mengucap syukur untuk segala berkat yang boleh kami terima daripada-Mu ya Allah. Untuk pekerjaan kami yang boleh Tuhan berkati, usaha kami yang Tuhan berkati, dan segala berkat-berkat yang sungguh tak dapat kami hitung, yang terus kami nikmati dalam kehidupan kami. Dan di pagi hari ini kami boleh membawa persembahan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan sungguh kami menyadari bahwa segala apa yang kami miliki dan apa yang kami berikan ini, itu semua adalah pemberian daripada Tuhan. Dan kiranya Tuhan, Engkau yang bersedia dan berkenan untuk memberkati segala persembahan kami ini, untuk boleh dipakai memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar kerohanian kita seminggu ini? Sedang lesukah? Atau kita sedang semangat-semangatnya berelasi dengan Tuhan Yesus? Sebagai hambanya, saya berharap kita menikmati hubungan yang akrab dengan Tuhan Sang Pemberi hidup ini. Ya, setiap tarikan nafas kita, setiap berkat yang Tuhan berikan, itu adalah anugerah yang Tuhan boleh berikan pada setiap kita. Maka biarlah setiap kita boleh bersyukur untuk kasih anugerah Tuhan berupa jasmani maupun rohani. Nah, kita bersyukur juga pagi hari ini kita dapat beribadah bersama melalui media online. Ya, mungkin sebagian kita itu sudah mulai terbiasa dengan ibadah online seperti ini. Namun tetap saja yang konvensional bertemu satu dengan yang lain adalah sesuatu yang kita rindukan bersama-sama. Karena kita juga adalah makhluk sosial yang ingin berinteraksi satu dengan yang lainnya. Sebab itu GKY Bengkulu telah mempersiapkan segala hal, ya segala sesuatunya dengan panduan dari sinode atau maupun pemerintah untuk protokol kesehatan di rumah ibadah. Ada penyemprotan, kemudian jarak tempat duduk itu diatur sedemikian rupa, ada hand sanitizer, ada face shield untuk setiap jemaat diberikan secara gratis, dan cara kita memberikan persembahan. Dan bagi yang merasa masih ingin tetap ibadah di rumah karena usia sudah lanjut ya, kita berencana untuk membuat khusus untuk mereka yang seperti ini ya, yaitu online juga. Ini disebut dengan ibadah hybrid, yaitu konvensional dan juga sekaligus ada yang online juga. Kiranya setiap kita menikmati setiap ibadah, mau online ataupun konvensional. Kalau ada waktu yang baik yang bisa kita sama-sama, maka biarlah konvensional. Karena bertemu satu dengan yang lain itu jauh lebih baik ya, ada interaksi satu dengan yang lainnya. Nah, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah bersedia untuk melayani hari ini, untuk Pendeta Franz Lee yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk liturgis, untuk singer, untuk pemusik. Terima kasih untuk juga jemaat yang sudah memberikan persembahan minggu, syukur ataupun perpuluhan. Yang belum, jangan berkecil hati, biar Tuhan juga memberkati Bapak Ibu sekalian ya. Tuhan memberkati setiap kita, dan kiranya jemaat terus boleh mendukung dalam doa, dalam pelayanan, dan memberi diri bersama-sama dalam pelayanan sebagai ucapan syukur, dan juga sebagai memperkuat karakter kita sebagai anak-anak Tuhan untuk pelayanan di GKY Bengkulu ini. Selamat ulang tahun kepada Saudari Yunike ya.
Tuhan memberkati ketambahan usia, makin tambah mengasihi Kristus. Dan untuk pemberitaan firman Tuhan minggu depan akan disampaikan oleh saya sendiri dengan tema jangan tertidur. Ya, kalau yang tertidur ya bangun, ya. Kalau yang suka tidur, jangan suka tidur, ya. Nah, bagi jemaat yang memiliki anak remaja usia 16 tahun atau minimal SMA kelas 1 ingin katekisasi untuk baptisan, dapat segera mendaftarkan ke TU gereja, hubungi Ibu Siska. Demikian warta untuk minggu ini. Tetap semangat untuk berelasi dan memberi diri untuk melayani Tuhan. Mari kita berdiri dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami naikkan syukur kami ya Tuhan untuk firman Tuhan yang terus diperdengarkan tiap-tiap hari maupun tiap minggu seperti ini. Kami bersyukur Tuhan untuk hal itu. Kami bersyukur kami boleh mengandalkan Tuhan. Kami bersyukur kami boleh diajarkan untuk tetap percaya bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas alam ini, dan yang pasti kepada kami juga. Tuhanlah yang memelihara kami, dan Tuhanlah yang benar-benar boleh menjagai kami langkah demi langkah. Biarlah kami belajar tenang, diam di dalam hadirat Tuhan. Kami berdoa untuk Pendeta Franz Lee yang boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah Tuhan memberkati di dalam pelayanan-pelayanan dimanapun Tuhan tempatkan. Biarlah tangan Tuhan yang sama boleh menyertai, memberkati pelayanan yang beliau lakukan untuk Tuhan dan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga terus menyerahkan pergumulan dari GKI Bengkulu mengenai perizinan dan rencana-rencana ke depan. Kiranya Tuhan pemilik ladang ini juga memberikan kami pekerja-pekerja yang baik, pekerja yang murah hati, pekerja yang memiliki komitmen untuk mengerjakan, bukan mempersoalkan banyak hal. Karena ketika kami mempersoalkan banyak hal, justru kami tidak mengerjakan dan akhirnya kami tidak bekerja dengan baik. Tuhan, kiranya yang menopang kami untuk bekerja bagi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Saudari Nike Tuhan yang ketambahan usia. Ini adalah anugerah Tuhan, karena dengan apakah kami dapat menambah usia kami kalau bukan Tuhan yang menopang hidup kami. Hamba menyerahkan Saudari Nike di dalam pemeliharaan-Mu. Biar ada kemajuan dalam kerohanian maupun pelayanan yang beliau lakukan, khususnya di sekolah minggu. Pergumulan demi pergumulan, Tuhan yang akan sertai. Hamba berdoa Tuhan menyerahkan juga untuk pergumulan jemaat satu persatu. Usaha mereka yang mereka lakukan, semangat yang patah mungkin hari ini Tuhan. Kiranya Allah menopang mereka. Jemaat yang sakit, jamah Tuhan dan sembuhkan. Di dalam segala persoalan, biarlah Allah yang boleh menjadi solusi bagi mereka. Relasi antar anggota keluarga yang terganggu, yang ada miskomunikasi satu dengan yang lainnya, biarlah Tuhan Yesus boleh menjadi mediator antara mereka. Mereka dapat menyelesaikannya berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan juga pemerintah kami Tuhan. Biarlah mereka memiliki kemampuan untuk dapat mencegah, menangani dengan serius di tengah pandemik COVID-19 ini. Tak lupa kami berdoa Tuhan agar vaksin dapat ditemukan untuk menekan pertambahan virus ini Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak usia sekolah juga diberikan tetap kerinduan untuk belajar dengan baik. Dan sementara orang tua juga dapat membantu menemani anak-anaknya dengan penuh kesabaran. Tuhan, kami menyerahkan setiap kami, pergumulan hidup kami, masa depan kami. Biarlah kami diam dan tenang di hadapan Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Doksologi.
Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah dalam keadaan apapun kita diam dan tenang di hadapan Tuhan. Dan hari ini kita mau akhiri ibadah ini dan arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput umat-Nya. Amin. 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 Ibadah kita selesai, doa teduh, Tuhan Yesus memberkati.